Halo Sobat Ternak, ketemu lagi nih dengan saya Mas Bos di Rusman Ternak Channel. Nah Mas Bos kali ini mau ngasih kalian informasi seputar hewan ternak. Sebelumnya silakan klik tombol subscribe agar terus dapat memberikan informasi tentang perunggasan dan hal-hal lainnya. Nah tunggu apa lagi, mari kita simak pembahasannya. Ternak ayam adalah salah satu usaha peternakan yang dipilih banyak orang. Bibitnya cenderung mudah ditemukan, mudah dirawat, dan pakannya pun mudah dijumpai dengan banyak variasi. Namun kemudahan-kemudahan ini tak berarti Anda mengabaikan faktor-faktor pendukung kesuksesan usaha peternakan. Anda harus tetap memperhatikan beberapa hal seperti kondisi kandang, kesehatan ternak, dan memberi vaksin. Dan tentu saja mencermati pakan yang diberikan. Pakan untuk ayam memang cenderung sederhana, tetapi bukan berarti sembarang kualitas yang diberikan. Ayam yang gemuk dan sehat mendapati nutrisi dari pakan yang baik dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan. Sama seperti manusia, ayam juga membutuhkan protein, lemak, serat, vitamin, dan asam amino. Tak cukup dengan hanya sekedar kenyang, nutrisi pada ayam juga menentukan kualitas ayam itu sendiri. Tentunya, para pelanggan akan mencari ayam sehat yang baik untuk dikonsumsi. Jadi, pertimbangkanlah faktor pakan dengan memilih pakan yang baik. Dan inilah rekomendasi jenis pakan ternak yang bisa membuat ternak kalian menjadi sehat dan siap panen. Yang pertama adalah jagung giling. Salah satu jenis makanan yang bisa Anda berikan untuk ayam-ayam di peternakan adalah jagung yang sudah digiling. Tidak cuma lezat untuk dikonsumsi manusia, kandungan gizi dan nutrisi pada jagung juga baik untuk ayam Anda. Jagung setidaknya mengandung serat, vitamin C, asam lemak, omega 6, vitamin B, kalium, fosfor, lemak tidak jenuh, magnesium, dan zat besi. Jagung giling juga baik diberikan sebagai pakan anak ayam, sebab masih tergolong mudah dicerna dan membuatnya kenyang. Kebaikan jagung ini juga menyumbang lebih dari separuh energi bagi ayam, sehingga menunjang kesehatan dan juga keaktifan ayam ternak Anda. Pelet. Pelet alias bahan pakan yang digiling kemudian dipadatkan sebagai makanan hewan ini banyak dipilih karena cenderung lebih hemat. Umumnya ditemui sebagai pakan ikan atau ayam, dan lebih efisien karena mengurangi terbuangnya pakan dalam bentuk non-pelet. Selanjutnya adalah bekatul. Jenis yang satu ini sudah lama digunakan oleh para peternak. Dikenal juga dengan nama Catus parator dan berasal dari limbah penggilingan beras berwarna putih. Bekatul memiliki warna cenderung putih dengan beberapa kandungan nutrisi seperti protein, natrium, dan lemak. Harganya cenderung sangat murah, sehingga banyak dipakai sebagai pakan untuk ayam. Jika Anda memilih dedak sebagai pakan ayam di peternakan, jangan lupa untuk menyelingi dengan pakan jenis lain, yang dapat melengkapi nilai gizi dan nutrisi dari dedak halus alias bekatul ini. Kemudian ada limbah gandum. Jenis pakan ini memiliki nama lain yang disebut dengan pollard dan berasal dari limbah penggilingan gandum yang diolah menjadi terigu. Pakan ini cukup tenar di kalangan peternak meski penggunaannya harus dibatasi. Pollard mengandung serat kasar dan energi metabolisme yang rendah, tetapi kualitasnya lebih baik daripada jagung. Pemberian pollard umumnya berbarengan dengan pakan butiran yang kaya akan protein. Karena nilai protein pada pollard ini lebih rendah daripada kedelai. Ubi cincang. Tak cuma disukai manusia dan kaya manfaat, ubi ternyata bisa dijadikan pakan yang baik untuk ayam Anda. Daun ubi sendiri memiliki kandungan protein sekitar 29%, dan serat yang terkandung dalam tepung daun ini cukup tinggi. Namun, Anda perlu berhati-hati saat memberikan pakan ubi atau daun ubi karena daun ubi mengandung asam prusit yang bersifat racun.
Selain ubi, Anda juga bisa memberikan singkong yang memiliki kandungan protein rendah, sekitar 2-3%. Batasi pemberiannya dan olah menjadi potongan atau cincangan kecil sebelum diberikan pada ternak. Tepung tulang. Pakan ini berasal dari sisa-sisa peternakan yang sudah tidak lagi diperlukan. Umumnya terbuat dari tulang ikan dan ayam. Walau terlihat terbuat dari bahan sederhana, tepung tulang ini memiliki nilai nutrisi yang cukup besar karena mengandung fosfor, kalium, natrium, mangan, kalsium, dan magnesium. Untuk tepung tulang yang terbuat dari ikan, ada baiknya Anda memilih yang terbuat dari tulang ikan tuna, karena ikan tuna sendiri mengandung banyak kalsium yang baik bagi pertumbuhan tulang ayam itu sendiri. Kandungan ini dapat mencegah ayam dari pengeroposan tulang. Sorghum memiliki nama lain di beberapa daerah seperti cantel, bantar, tonjeng, dan cantrik. Sorghum memiliki kandungan protein lebih tinggi dari jagung sekaligus santrofil. Pemberian sorghum sebaiknya dibatasi karena mengandung tanin yang menyulitkan penyerapan protein dan bahkan dapat mengakibatkan kelainan pada kaki ayam ternak Anda. Jika Anda akan memberikan sorghum bagi ayam ternak, ada baiknya dikombinasikan dengan bungkil kedelai. Campuran ini bisa menghasilkan suplemen metonin dan lasin dengan baik. Anda juga bisa menurunkan kandungan tanin dengan mengolah kembali sorghum seperti mengupas kulit bagian luarnya sebelum dijadikan pakan ternak. Bungkil kacang kedelai. Bungkil kacang kedelai ini dapat menjadi pilihan pakan ternak Anda berikutnya. Mengandung sekitar 44 hingga 51% protein serta asam amino yang cukup tinggi. Bungkil kacang kedelai ini sebaiknya digunakan terbatas pada 40%. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat memilih bungkil kacang kedelai. Salah satunya adalah nilai biologis yang kurang bagi ternak. Hal ini dikarenakan sebagian besar protein kasar telah terfermentasi dalam rumen, sehingga kandungan yang terdapat di dalamnya kurang bisa dimanfaatkan. Diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum diberikan pada ternak Anda. Tepung ikan. Selain dari tulang, Anda bisa memberikan tepung ikan yang dapat menjadi sumber protein hewani yang berkualitas. Kebaikan ikan dengan segala nutrisi dan kandungan asam aminonya yang sangat baik untuk dikonsumsi oleh ayam ternak Anda. Pakan jenis ini memiliki kandungan lemak tak jenuh dan penting bagi reproduksi ternak. Kandungan mineral dan vitamin dalam tepung ikan ini juga dapat bermanfaat bagi kesehatan ternak selama pemberiannya dibatasi sekitar 10% dari total pakan ayam. Tepung keong emas atau siput. Jenis ini tidak menggunakan daging keong atau siput, melainkan cangkang. Ya, siapa sangka jika cangkang keong ternyata dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Cangkang keong yang sudah dibersihkan lalu diolah menjadi tepung ini memiliki kandungan protein dan menurut penelitian bisa menunjang produksi telur sehingga meningkatkan bobot dari ternak. Penggunaan tepung keong yang tepat juga dapat memenuhi kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh ayam ternak Anda. Itulah informasi tentang jenis-jenis pakan ternak yang sering digunakan oleh peternak. Kalau kalian sobat ternak, pilih pakan yang seperti apa nih? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa memberikan informasi tentang perunggasan dan hal-hal lainnya. Sampai jumpa lagi.